This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Kali ini makin spesial di podcast musikal. Apalagi kita kehadiran sosok muda yang visioner, yang energik, luar biasa. Beliau juga politikus yang pantang menyerah. Bang Michael. Sehat. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Ini biasa didengar di lapangan juga, biasa dipanggil AA. Ya. Kenapa AA? Oh. Jadi ceritanya AA itu dulu saya kan tinggal di Bengkulu, lahir di Bengkulu. Ya. Lahir di kota Bengkulu. Terus saya juga ibu kebetulan dari Bandung. Ya. Jadi papa dulu kuliah di Bandung, ketemulah Fatmawatinya Iya. Bandung gitu, Bandung, mama iya. gitu. Jadi Bastoran Bengkulu, Bandung. Tapi tetap lahir di Bengkulu. Di Bengkulu. Putra Bengkulu. Di Baja. Di Baja. Ya, Santot Alibasa. Wah, luar biasa nih teman-teman yang tinggal di Baja Sentra Alibasa nih, sanak kita. AA. Nah, jadi kita manggil AA nih. Nih Ya. kita bicara politik, Kita Oke. tahu AA sudah berperan aktif di politik praktis. Gitu kan. Ini kami mau dengar dari sosok anak muda yang visioner. Politik itu seperti apa? Karena kita juga sudah masuk di tahun politik kan. Yeah. Paling dekat ini pileg kan. Yeah. Nah, ini kami mau dengar nih dari AA sendiri, dari seorang Michael nih, politik itu seperti apa? Oh, jadi gini. Jadi kalau berbicara untuk politik, Ya. politik itu adalah teka-teki bagi saya. Teka-teki, dan itu adalah suatu tantangan bagi saya karena kebetulan papa Ya. atau orang tua saya, Ya. Dr. Haji Ferlamdi SMH, Ya. beliau pernah menjabat bupati kedua kali di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan kakek saya dulu pernah menjabat di Kabupaten Bengkulu Utara dari anggota DPR, wakil bupati, Ya. dan menjadi bupati dua kali. Tahun berapa waktu itu DPR, Papa? Papa itu menjadi ketua DPR itu 2007 sampai 2009. Berarti udah tahu politik dari situ. Iya. Sebelumnya juga udah tahu politik. Sudah tahu politik Pak. gitu. Luar biasa kan. Silakan teruskan. Jadi menurut saya kalau politik itu sangat apa ya? Saya intinya kalau di politik ini adalah benar-benar yang pertama untuk sosial. Karena saya mempelajari dari orang tua saya, meskipun beliau menjabat sebagai bupati, saya mempelajari itu semua. Tetapi saya tidak pernah ikut campur dalam masalah kepemimpinan orang tua gitu. Karena saya cuma mengambil yang saya ikut campuri adalah pembelajaran dari orang tua saya sendiri gitu loh. Pelajaran politik ya. Bagaimana berjuang, bagaimana membantu, Ya. bagaimana menciptakan kebijakan yang pro rakyat. Ya. Aduh, luar biasa. Ini dari 2007, dari sekarang ini berarti udah nggak diragukan lagi politiknya ya. Cuma memang prestasi yang tertunda. Ya, tertunda. Ini kita doakan, amin. Amin. Pak juga bisa menjabat sebagai pejabat publik. Amin. Ini ada pertanyaan besar juga bagi masyarakat. Ini teman-teman masyarakat juga tahu seorang anak politikus ternama di provinsi Bengkulu. Ya. Ini berat atau tidak menjalani politik, atau adakah kesusahan ini mau melampaui nama besar seorang papa ya kan? Enggak. Jadi begini, sorry, sebelumnya saya potong. Ya. Karena politik itu yang saya sebutkan tadi, politik adalah teka-teki. Ya. Terus yang kedua, politik itu adalah margin bagi saya, sesuatu keunggulan bagi saya, dan saya adalah seorang petarung. Kenapa saya disebut seorang petarung? Karena politik itu saya sebelumnya sudah mencalonkan diri di DPR RI, tapi belum waktunya. Ya tertunda gitu. Nah, sekarang saya mencalonkan diri di Kota Bengkulu, di tanah kelahiran saya sendiri. Udah dibocorin. Udah dibocorin. Di tanah kelahiran saya sendiri, yaitu di Dapil 1 Kota Bengkulu.
Teluk Segara, Ya. Muara Bangkahulu, Ya. dan Sungai Serut. Jadi saya pengen mengabdi kepada warga Kota Bengkulu yang khususnya ada di dapil saya. Karena saya lahir di situ dan saya juga harus membangun Ya. apapun itu di tanah kelahiran saya. Hak masyarakat warga di situ ya. Ya, apapun itu. Kak, ini lagi euforia sekali anak muda turun berpolitik. Hmm. Menurut AA sendiri seperti apa? Menurut AA kalau untuk anak muda yang ikut politik itu malah ada yang di bawah umur AA juga ya. Iya. Gitu. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. AA juga mengapresiasi gitu ya. Tidak menyangka seorang anak kecil Iya. berani gitu bertarung dengan yang senior. Iya. Itu sangat luar biasa. Saya juga sebagai anak muda akan memberikan perubahan bagi Kota Bengkulu. Kalau dari AA sendiri, di pola pikir seperti apa yang harus punya oleh anak muda kalau mau turun ke politik? Kalau pola pikir itu kayaknya finansial masing-masing ya. Iya. Terutama saya gitu. Meskipun orang tua saya mantan pejabat daerah, tetapi saya tidak bisa melupakan itu karena saya ingin meneruskan jenjang karir orang tua saya gitu. Nah kalau bisa anak-anak muda tolong diseriuskan karena sekarang ini yang dibutuhkan di provinsi manapun itu ada yang untuk membangun itu adalah seorang pemuda gitu. Teringat dari zamannya Bung Karno dulu gitu, seorang pemuda yang sangat berani membangun kota dan provinsi dan daerahnya masing-masing. Kebetulan saya juga aktif dulu di KNPI itu 9 tahun. Saya juga pernah menjabat sebagai Wasekjen di DPP tahun 2018 saya menjabat Wasekjen DPP. Nah sekarang saya kebetulan ikut juga di organisasi, banyak organisasi HIPMI, di Perbasinya ada, Perbasi itu ada Persatuan Bola Basket Indonesia. Kebetulan saya ketuanya di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya juga wakil ketua KONI. Jadi gimana, saya seorang pemuda tapi tidak takut gitu untuk membangun dan gimana ya, membangun dan membuat orang merasa hadirnya seorang pemuda itu saya harus berani. Iya, berarti pemuda memang harus berperan ya. Harus sangat berperan. Emang begitu besar seperti itu peran pemuda? Sangat besar, sangat besar. Bagi Kota Bengkulu? Saya lihat sekarang dari Kota Bengkulu ini kalau untuk masalah pencalekan itu banyak kok anak-anak muda, anak-anak milenial banyak sekali dibanding dengan yang usia sudah lebih senior. Kalau dibanding cara berpikir, cara turun ke lapangan, ini gimana ya? Anak muda yang sekarang udah terjun ke politik dengan senior yang sudah ini gimana nih menurut apa seperti apa? Sama aja sih ya. Sama. Berarti memang udah sekarang memang udah layak mereka untuk hadir di situ. Sudah sangat layak, Bang. Contoh, ya. Bapak Wali Kota Solo sahabat saya gitu kan. Si muda Gibran, meskipun kita beda partai gitu kan, tapi kita tidak lihat bahwa kita dari sisi partai, sisi politik apa yang persahabatan, kekeluargaan itu harus kita jaga gitu. Salah satu contoh, saya dulu sangat mensupport anak muda seusia saya, mungkin seusia Bung juga gitu kan. Itu adalah Riri Damayanti. Oh iya, Mbak Riri. Mbak Riri Damayanti. Luar biasa juga. Itu sangat luar biasa. Paling muda. Iya. Yang pertama kali sejarahnya beliau yang memegang Palu untuk di DPD. Luar biasa, keren. Mbak Riri kalau nonton keren, ya kan? Gitu. Ya. Ini sebetulnya anak muda yang pengen terjun di politik, apa aja sih yang harus disiapkan, Pak? Mental aja sih. Mental. Katanya finansial juga harusnya gimana, Pak? Tergantung. Sekarang ini kita jangan lihat finansial dulu. Ya. Sekarang bagaimana kedekatan kita dengan masyarakat ataupun dengan kerabat dan sahabat. Di situ aja. Kalau masalah finansial itu meskipun kita tidak memiliki finansial, kalau sudah diatur sama yang di atas mau seperti apa? Iya ya. Gitu.
Kalau kita harus duduk ya duduk, kalau tidak ya berarti yang katanya di atas jangan dulu kan gitu. Iya, jadi Santai aja, nggak usah dibawa gimana gitu. Jadi para pemuda kaum milenial nggak usah takut lah iya, gitu. takut betul. Teman-teman yang turun berpolitik nggak usah takut. Finansial itu nomor 2 ya. Nomor 2, sekian lah. Sekian lah. Yang penting peran aktif. Peran aktif dulu. Jadi mulai sekarang berperan aktif untuk masyarakat. Ya. Kan? Artinya belum jadi aja pejabat publik kita udah berperan ya. Apalagi sudah kan kayak gitu kan. Ya, sebetulnya masyarakat itu masih memandang sebelah mata sebetulnya pemuda itu. Jadi bagaimana sih kita mau merubah mindset masyarakat itu? Bahwa pemuda ini yang betul-betul punya bisa dipercaya untuk ya itu tadi sebetulnya dalam kehadiran kita kepada masyarakat yang terutama mungkin kita berdiri tegak dalam organisasi kah atau risma kah gitu kan, remaja masjid seperti apa. Sebetulnya sekarang masyarakat sudah pintar, jadi tidak ada untuk pemuda gitu, untuk pemuda atau kaum milenial yang dipandang sebelah mata sebetulnya sudah tidak ada. Malah yang saya lihat banyak sahabat saya yang masih muda-muda dan malah sangat muda. Salah satu sahabat saya itu ketua umum HIPMI periode 2015 itu Ketum Bahlil, alhamdulillah beliau menjadi menteri. Terus sahabat saya dekat juga ada Ari Setyadinata, beliau menjadi wakil bupati 2 kali. Memang kalau bahasan dari samping kiri kanan, oh ini misalkan si A ini orangnya gini ya kalau kita berani berpolitik tidak usah takut pendengaran dari kiri kanan mau itu pembicaraan jelek atau seperti apa. Pak, ya. Ini tadi Al sudah sentil sedikit nih caleg di dapil 1 nih. Kenapa DPR nih? Ini jelas Papa baru selesai eksekutif. Ya. Kenapa nggak terus ke eksekutif? Nggak, jadi gini. Kalau misalkan saya langsung ke eksekutif, kemarin saya sudah ditawar-tawari untuk menjadi calon wakil wali kota juga. Iya. Terus ada yang sudah mengajak untuk calon bupati ke depannya gitu. Tapi saya harus merangkak dari nol, dari bawah, karena saya harus tahu gitu apa sih yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Gitu. Kalau misalkan saya tiba-tiba langsung ke eksekutif, saya bego gitu loh, nggak tahu apa yang masyarakat kerjakan gitu kan, apa yang masyarakat inginkan. Tapi kan udah berpengalaman di politik. Ya, betul. Tapi tapi sudah lebih enak merangkak lah dari bawah. Gitu. Jadi betul-betul nggak karbitan ya. Kayak Papa kan dari DPR kan langsung ke eksekutif dan terbukti 2 periode di eksekutif. Dan mudah-mudahan beliau karirnya kan naik lagi kan. Amin. Nah, beliau sekarang kebetulan mencolokkan diri di DPR RI. Partainya sama dengan saya, Partai Nasdem. Ini masuk Nasdem, bicara Nasdem nih. Masuk Nasdem dari kapan ya? Dari 2017. Kalau pas pencalonan DPR RI kemarin. Kalau saya tawarin masuk partai lain nggak? Nggak, saya sudah harga mati Nasdem. Luar biasa. Karena Nasdem sangat luar biasa. Nasdem ini betul-betul tanpa mahar gitu. Tidak ada sumbangan apapun, pencalegan ini seperti itu. Tidak ada. Ya. Ya. Ini dapil 1 betul-betul menjadi pilihan ya dari sendiri kan. Mungkin ada imbauan atau untuk masyarakat di dapil 1 harus seperti apa menghadapi tahun politik ini dan menghadapi pemilu nanti. Ya, jadi gini, untuk khusus di dapil 1 itu kebetulan kan tanah kelahiran saya, dan saya juga banyak juga yang mencalonkan diri, termasuk salah satu keluarga, banyak lah, sahabat, om, tante, gitu kan, saya mencalonkan diri. Kalau bisa, saya menghimbau kepada masyarakat. Mau itu siapapun yang dipilih silakan, jangan sampai kita ketemu di lapangan saling beradu, kan itu nggak etis gitu. 2 tahun nggak negur. 2 tahun nggak negur segala macam. Kadang ada tim sukses saya beradu dengan tim sukses ini beradu dengan ini, kan
kami yang punya hajatan. Jangan sampai Bertarung. masalah keluarga, masalah politik itu bisa pecah gitu loh. Jadi memang harus dibedakan ya. Ya. Jadi ini masalah politik, ini masalah keluarga. Jadi jangan disangkut pautkan itu teman-teman. Masyarakat juga khususnya di Dapil 1 kita adalah keluarga. Jadi apapun itu jangan setelah pileg nanti kita saling nggak berteguran ya kan setelah itu. Kita tetap keluarga. Bahwa ini kontestasi ya. Ya. Kita harus berpesta. Kita harus merayakan pemilu ini. Pileg ini. Ya. Ini waktu kita terbatas ya. Terima kasih banyak. Ya. Udah hadir. Oke. Ini penghargaan sekali buat kita nih. Karena sibuk juga kan, baru pulang juga kan dari Bandung, luar biasa. Tapi nggak apa-apa lah untuk teman-teman kan. Saya nomor satu kan, saya utamakan. Siap. Nanti bakal kita jadwalkan lagi. Oke. Kita bicaralah banyak sebetulnya yang ingin kita gali dari seorang Michael. Tapi nanti part 1, part 2 mungkin pas sampai. Oh ada partnya ya. Jadi belum masalah ini tujuannya untuk apa atau belum. Itu ada part kedua, ketiga, keempat gitu. Siap. Ya, saya siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton podcast musikal. Terima kasih juga buat Michael sudah hadir di podcast musikal kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.